dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Masih ingat kita pelajaran tentang kemarin ada mungkin salah satu contoh mengenai Asmaul Husna yang bisa kalian sampaikan? Ada? Atau yang mau menjelaskan tentang Asmaul Husna? Ya, silakan. Siapa? Ater. Ya. Saya Asmaul Husna adalah nama-nama indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah bagaimana siswa dapat menjelaskan hafalan Asmaul Husna dengan berbagai nada. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat lebih mendalam berperilaku tentang Asmaul Husna sesuai dengan ayat-ayat Al-A'raf, Al-An'am, Az-Zariyat, Al-Imran. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menampilkan contoh perilaku berdasarkan Asmaul Husna. Ya, untuk ini nanti saya akan membagi kelompok. Kita hitung sampai 3 saja. Nanti saya akan memberikan satu. Kemudian dari hasil ini nanti kita akan evaluasi terakhir untuk pertemuan kita yang ketiga kali ini. Ya, sekalian, karena tujuan pembelajaran kita tadi itu adalah bagaimana kita mendemonstrasikan tentang hafalan Asmaul Husna dengan nada. Di sini nanti ada kita mempraktekkan 7 Asmaul Husna. Sebelumnya nanti saya akan kasih contoh dulu ya. Ya Allah, ya Karim, ya Mu'min, ya Wakil, ya Matin, ya Jamil, ya Adil, ya Akhir. Itu salah satu nada tentang Asmaul Husna. Ada juga nada dia tidak seperti tadi itu, hanya cuma kita mulai dari Asmaul Husna yang pertama ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya, boleh juga begitu ya nadanya. Jadi nanti kita praktekkan ya. Bisa yang nada pertama tadi atau mau nada yang kedua tadi. Jadi nada mana saja yang dipakai, yang penting dapat melafalkan Asmaul Husna. Oke. Kita siapa yang mau mencontohkan dari hafalan nada tadi? Des dan Jenny? Ayo. Ya, boleh pilih yang 7 saja atau mulai dari yang Rahman juga boleh sampai 10. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Ali. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sekarang kita pakai yang nada lain lagi. Boleh yang biasa-biasa saja dengan menyebutkan
saja untuk pembuatan kelompoknya. Hitung dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Lanjut. 1, 2. Terus. Lanjut. 2. Kita bantu bukan satu ke kelompok 1 jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 dan kelompok 3 membentuk kelompok 3. Ini saya kasih kartu, kalian cari ayat yang berkaitan dengan ini. Yang ini dari kartu tadi itu nanti kalian mencari ayat yang berhubungan dengan kartu yang saya baca, kemudian bagaimana contohnya. Oke, silakan dikerjakan. Iya. Sama ayatnya. Satu orang cari ayatnya, satu orang cari ya, baik siswa-siswa sekalian, dari masing-masing kelompok baik 1, 2, dan 3 nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan kartu yang saya bagikan. Dari kelompok 1 kita mulai, siapa? Iya, perkenalkan nama, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desto Putiola. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama Al-Karim, Maha Pemurah. Surat yang berkaitan yaitu Al-Insan ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih. Contoh implementasi: memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa sebagai perilaku mencontohkan Al-Karim. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mufilata dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang Al-Akhir. Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Akhir adalah Quran Surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal zahir wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dialah yang mengetahui segala sesuatu. Contoh dari Al-Akhir adalah tidak berlaku sombong terhadap Allah seperti malas beribadah, baik itu sholat maupun yang lainnya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin. Saya ingin mengajukan pertanyaan di kelompok 1. Pertanyaannya adalah sebutkan cara-cara meneladani sifat Allah Al-Karim. Bagaimana kelompok 1 dipahami pertanyaannya? Cara meneladani Asmaul Husna Al-Karim yaitu selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis, membantu teman yang sedang dalam kesulitan, dan menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Sekian. Seperti kalian sekarang menyimpulkan dari hasil materi kita hari ini ya, sebelum nanti kalian akan menjawab soal untuk terakhir di pertemuan kita pada pelajaran ini. Silakan untuk kelompok 1 menyimpulkan.
Saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan dari materi kami yaitu tentang Al-Karim. Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Allah maha mulia di atas segala-galanya, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan Mau melihat seberapa pengetahuannya kalian tentang materi kita, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kita pada hari ini. Maka kalian akan menjawab soal untuk menilai apakah mencapai KKM yang sudah ada atau tidak, ya. Baik, silakan kembali ke tempat mejanya masing-masing. Oke, baiklah. Ini ada soal yang harus dijawab sebagai penilaian hasil akhir dari pembelajaran kita tentang materi hari ini. Yang sudah bisa menyelesaikan soal, silakan dikumpul. Baiklah siswa-siswi sekalian, karena sudah waktunya juga untuk kita pulang karena sudah jamnya.